Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu hasil paling mengejutkan di Liga Champions. Yap, kita akan lakukan postmortem Guardiola. Apa sih yang sebenarnya terjadi di laga itu? Hasil akhirnya 3-0. Manchester City, salah satu tim raksasa Eropa, harus tunduk di kandang legendaris Real Madrid, Santiago Bernabeu. Sebuah hasil yang, jujur aja, bikin banyak orang kaget. Dan yang bikin lebih gila lagi, pertandingan ini seolah-olah udah selesai bahkan sebelum wasit niup peluit turun minum. Semua kerusakan, semua gol terjadi cuma dalam 45 menit pertama. Jadi, gimana ceritanya nih bisa kejadian? Oke, mari kita mulai dengan melihat konteks pertandingan sebelum laga dimulai. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, City datang dengan kekuatan penuh. Ada Haaland, ada Bernardo Silva, semuanya siap tempur. Nah, di sisi lain, Madrid justru tampil tanpa beberapa nama besar mereka. Kalau dilihat di atas kertas, harusnya ini jadi laga yang beda banget kan? Nah, setelah pertandingan usai, manajer City, Pep Guardiola, ngasih analisis yang jujur banget soal apa yang salah. Dia nggak nyari-nyari alasan, nggak nyalahin wasit atau lapangan. Dia langsung bilang, Madrid pantas menang. Sesimpel itu. Dia mengakui kalau lawannya emang tampil lebih baik di hari itu. Dan dia nggak cuma muji timnya secara umum loh, dia bahkan secara spesifik nyebutin beberapa pemain Madrid dan ngasih pujian khusus buat kiper mereka, Thibaut Courtois, yang mainnya emang luar biasa banget di bawah Mistar. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana caranya Madrid bisa-bisanya menghancurkan pertahanan City di babak pertama yang fatal itu? Lihat aja lini masa ini. Gila kan? Bukan cuma 1 gol, tapi 3. Federico Valverde mencetak hat-trick cuma dalam waktu 22 menit. Bayangin, itu bukan sekedar serangan. Itu bener-bener gempuran tanpa henti yang bikin City nggak berkutik. Terus dari mana ancaman ini datang? Nah, ini bagian yang paling nggak terduga. Menurut Guardiola, gol-gol ini bukan datang dari skema lini tengah yang rumit, tapi justru dari umpan-umpan panjang kiper mereka, Courtois. Sebuah senjata rahasia yang sama sekali nggak diantisipasi City. Nah, ini membawa kita ke pertarungan strategi di pinggir lapangan. Gimana ceritanya pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, bisa secara taktis ngalahin seorang jenius kayak Guardiola? Bahkan Guardiola sendiri pun mengakui, dia benar-benar kaget. Formasi dan pendekatan yang dipakai Real Madrid malam itu sama sekali di luar perkiraannya. Jadi, Arbeloa menerapkan taktik yang sangat nggak biasa. Dia pasang 5 back, nggak pakai striker murni, dan malah menempatkan Arda Güler di posisi penyerang. Fokus mereka jelas, bertahan solid, lalu luncurkan serangan balik secepat kilat. Strategi ini cuma punya satu tujuan, melumpuhkan total gaya main City. Dan itu berhasil sempurna. Jadi, apa pelajaran yang bisa diambil dari kekalahan telak ini menurut Guardiola sendiri? Yuk kita lihat kesimpulannya. Memang City main jauh lebih baik di babak kedua. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang. Tapi ya seperti yang diakui Guardiola, kalau kamu udah ketinggalan 3-0, perbaikan performa itu rasanya sia-sia. Semuanya udah terlambat. Pada akhirnya, Guardiola sepertinya cuma bisa angkat topi buat DNA juara Real Madrid. Dia bilang, Madrid itu tim yang selalu bisa main bagus. Dan gak peduli seberapa besar tekanan yang kamu kasih, mereka itu selalu punya cara buat bangkit lagi. Nah, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Apakah pertandingan ini dimenangkan karena mahakarya taktis dari Arbeloa? Atau justru karena Manchester City, sang juara bertahan, yang secara nggak terduga tiba-tiba runtuh begitu saja? Coba menurut kalian gimana?